Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Faiza Najawadia, kelas pendidikan nonformal 2B Universitas Bengkulu. Dan video ini saya buat untuk menyelesaikan sebagian tugas dari Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Jangan lupa disimak ya videonya. Baiklah, yang pertama ada tugas-tugas manajemen. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang. Selanjutnya, dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi dan organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi menurut Andang 2014 pasal 25. Selanjutnya, Mondi, Noe, and Premox menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Langkah-langkah dalam perencanaan menurut Elsmendri tahun 2012, yaitu yang pertama ada menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Dan selanjutnya ada pun syarat-syarat perencanaan menurut Asmendri tahun 2012 terdiri atas yang pertama, perencanaan harus berdasarkan pada tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, terinci, memuat segala uraian serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan tinggal digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. Selanjutnya, diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Selanjutnya, diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Selanjutnya ada Sarwanto tahun 1978 yang mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu tujuannya dirumuskan secara jelas. Yang kedua, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, memuat analisis dan menjelaskan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Yang kelima, planning, yaitu didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya ada pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi, struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya yang kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Selanjutnya, Hasibuan tahun 1996 mendefinisikan bahwa pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, serta menetapkan wewenang yang sesuai dengan secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya, menurut Sarwoto tahun 1978 menyebutkan proses organizing meliputi kegiatan berikut. Yang pertama, perumusan tujuan.
tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai lingkup, sasaran, dan sarana yang diperlukan, serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, dan tugas pokok harus dalam batas kemampuan yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya, yang ketiga, perincian kegiatan dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dari yang kurang penting ke yang paling penting. Selanjutnya, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. Selanjutnya, departementasi yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi. Dan yang selanjutnya menjadi satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap organisasi memerlukan pengorganisasian. Dan yang kedua, setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Yang selanjutnya ada pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Otoritas bersumber dari beberapa hal, yaitu yang pertama ada ketentuan perundang-undangan atau regulasi-regulasi. Yang kedua, posisi dalam konsultan organisatiros yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, pelimpahan otoritas dan perintah atasan. Selanjutnya ada staffing, merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip utama staffing adalah prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya atau the right man of the right place, dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaannya atau the right man behind the gun. Dan facilitating merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, serta tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, organisasi, jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready atau for action untuk mencapai tujuan. Atau for action untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang didefinisikan. Selanjutnya, teori mendefinisikan actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka untuk berusaha untuk mencapai sesuatu yang ingin mereka capai, agar sesuatu dengan perencanaan, manajerial, dan usaha-usaha organisasi selektif dan efisien. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, yaitu berkaitan dengan standar apa yang sedang dilakukan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Dalam artinya, dalam melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas agar kegiatan pengawasan berjalan efektif. Selanjutnya ada 3 tahap agar kegiatan pengawasan berjalan efektif. Yang pertama, tahapan penetapan alat pengukur atau standar. Yang kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluate. Dan yang terakhir ada mengadakan tindakan perbaikan. Selanjutnya menurut Siagian tahun 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjadikan
atau untuk menjamin hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan diselenggarakan sesuai dengan jiwa dan semangat. Kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud merupakan anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi yang benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Selanjutnya, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu, dan penyediaan dan pemanfaatan sarana serta prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Dan selanjutnya ada standar mutu. Hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin dan prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Menurut Manulang, fungsi manajemen terdiri atas forecasting, yaitu kegiatan meramalkan, menyaksikan, atau menghadapkan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. Yang kedua, planning, termasuk budgeting, yaitu fungsi manajemen dalam menerapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Selanjutnya, organisasi merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin dilaksanakan, yaitu penempatan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit tersebut. Selanjutnya ada staffing atau berhubungan dengan menerapkan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada directing, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya ada leading, merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Lewis A. Allen. Pekerjaan leading yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, memberi semangat, inspirasi. Yang keempat, memilih orang-orang yang akan menjadi anggota kelompoknya. Selanjutnya ada coordinating, yaitu melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi pencecokan keuangan. Kegiatan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada motivating, yaitu kegiatan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan agar dapat melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya ada controlling, merupakan kegiatan mengadakan penilaian, mengoreksi pekerjaan, sehingga apa yang dilakukan oleh karyawan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang ditetapkan. Dan yang ke-10 ada reporting, merupakan kegiatan menyampaikan atau melaporkan perkembangan atau hasil kegiatan dan pekerjaan serta pemberian keterangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas dan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kepada atasan, baik dalam lisan maupun berbentuk tulisan. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang saya sampaikan mudah dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa disimak ya video selanjutnya. Give a damn about a hater when I feel